Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ZT Institute, sisi lain berita. Ngeri, rokok dan corona pembunuh sadis di sela jarimu. Pandemi COVID-19 di Indonesia masih terus berlanjut dan belum memperlihatkan tanda-tanda akan berhenti. Dari data terakhir, COVID-19 di Indonesia yang positif mencapai 10.843 kasus, meninggal 832 kasus, dan yang sembuh 1.665 kasus. Hal ini diperburuk lagi dengan temuan yang terjadi di PTHM Sampurna, di mana dari 506 karyawan yang terpapar dan telah mengikuti tes swab di Rumah Sakit Umum Dr. Sutomo, dinyatakan 63 orang positif COVID-19 dan sisa 100 orang masih menunggu hasil pemeriksaan tes swab. Ketua Rumpun Kuratif Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Provinsi Jawa Timur, Dr. Joni Wahyudi mengungkapkan, penularan klaster baru ini sudah sedang ditangani dan sebanyak 100 orang karyawan sudah diisolasi di sebuah hotel yang dirahasiakan di Surabaya karena dikhawatirkan masyarakat akan panik dan takut. Dari 100 orang yang diisolasi itu sudah 63 dinyatakan positif dan sisanya belum ada info kabar hasilnya. Besok akan kami lakukan tes swab PCR di Rumah Sakit Umum Dr. Sutomo, ujar Joni kepada wartawan di Gedung Negara Gerahadi, Surabaya, Rabu 29 April 2020. Dari kondisi ini, sudah 2 orang yang meninggal tanggal 14 April lalu. Dia juga menyebut ada 9 orang statusnya PDP. Sementara Direktur PTHM Sampurna TBK Elvira Lianita mengatakan penutupan pabrik telah dilakukan sejak 27 April lalu. Kami memutuskan untuk melakukan penghentian sementara kegiatan produksi di pabrik rumput 2 sejak 27 April 2020 sampai waktu yang ditentukan kemudian, kata Elvira Kamis 30 April 2020. Selain menutup sementara pabrik, Sampurna juga telah menerapkan protokol yang dianjurkan, antara lain penyemprotan disinfektan di seluruh fasilitas pabrik, melakukan kontak tracing, meminta karyawan untuk karantina mandiri, melakukan tes COVID-19 dan bekerja sama dengan rumah sakit setempat. Kasus corona yang melanda pabrik tersebut tak luput dari perhatian Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini. Dirinya menyebutkan kasus COVID-19 di pabrik rokok PTHM Sampurna bermula dari pasien PDP yang tidak jujur. 2 karyawan yang meninggal itu semestinya telah menjalani karantina, namun ternyata 2 pasien tersebut tetap bekerja, akhirnya menularkan ke yang lainnya. Peristiwa yang hadir ini betul-betul sangat mengejutkan. Kita tahu bersama, rokok sudah menjadi pembunuh yang mengerikan, dan saat ini ditambah kejadian positif COVID-19 yang terjadi di pabrik rokok PTHM Sampurna yang menyerang karyawannya. Yang dikhawatirkan, rokok yang diproduksi menjadi medium penyebaran baru COVID-19. Hal ini akan mengisyaratkan bahwa kemungkinan akan terjadi hal yang mengerikan antara rokok dan COVID-19 yang terapit di sela jari para perokok dan membuat sebagai medium pembunuh yang sangat sadis dan mematikan sekarang ini. Karena dalam satu medium terdapat zat dan virus yang sama-sama menjadi mesin pembunuh masif dengan menyerang tubuh kita. Dikarenakan yang akan terpapar bukan saja perokoknya, akan tetapi sangat potensial semua mata rantai hingga rokok ini sampai ke tangan para perokok. Tentulah hal ini harus menjadi perhatian kita bersama. Kita harus dengan kerjasama yang baik mengantisipasi ini semua untuk tidak menyesal di kemudian hari. Kita harus menyampaikan tentang bahaya kondisi ini di masyarakat sekitar kita, setidaknya dan sebaik-baiknya menyadarkan kita semua untuk sekarang ini dan akan datang tidak lagi mengkonsumsi rokok yang dapat mempercepat kematian kita akibat dari hadirnya zat racun berbahaya dan virus COVID-19 yang sama-sama mengerikan dan mematikan dalam rokok yang kita apit di sela-sela jari. Sekian ZT Institute. Wassalam.